Abil, episode 53. Pukul 9 pagi. Freya dan Marcel dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. "Sel, aku lapar nih." "Ya udah, tinggal berhenti aja. Apa susahnya sih? Lihat deh, kafe di depan. Imut banget ya kan?" Marcel melihat ke kafe yang ditunjuk oleh Freya. Kafe itu serba pink. "Kita makan di situ yuk." "Enggak." Freya tetap memarkirkan mobilnya di depan kafe pink itu. "Ayo turun, Sel." "Enggak. Aku lapar, Sel." "Ya udah, kamu aja yang turun." "Lah, kamu enggak?" "Enggak." "Kenapa sih, Sel? Kafenya cantik loh. Pasti makanannya juga enak-enak. Aku yakin deh, menu makanan mereka pasti banyak stroberinya." "Tahu dari mana kamu?" tanya Marcel. "Pink itu kan identik dengan stroberi." Logika yang bagus. Freya turun, kemudian membuka pintu mobil Marcel dan Marcel terpaksa turun. Dia berhenti ketika melihat ke dalam kafe itu. Gila, di dalam cewek semua lagi. Marcel berjalan melewati kafe tersebut. "Sel, mau kemana sih?" Marcel masuk ke kafe sebelahnya dan Freya pun menyusulnya. "Kok kamu kesini sih?" "Kalau kamu mau di sana ya silakan aja. Aku nunggu di sini aja." "Ih, Marcel." Marcel mengambil tempat duduk di sebelah jendela dan Freya pun ikut duduk di sebelah Marcel. "Aku nggak maksa kamu makan di sini ya, jadi jangan cemberut. Kepala aku tambah sakit nih liatnya." Freya berjalan memesan makanan tanpa bertanya pada Marcel dan dia kembali duduk lalu memainkan ponselnya. "Suami kamu nggak ditanya nih mau makan apa? Biar dia pesan sendiri aja." Marcel pun berjalan meninggalkan Freya menuju kasir. Freya mengirimkan pesan kepada grup bobroknya. "Woi, diam-diam baik. Sepi amat kayak kuburan. Kamu aja tuh yang baru bangkit dari kuburan. Gak pernah ada kabar lagi." "Kak Freya, gimana nih kabar Marcel?" "Dia baik kok." "Balesnya gak usah ngegas kali. Kalian ada masalah?" "Yang temen kalian tuh aku apa Marcel sih? Yang ditanya Marcel mulu. Kita berkali-kali chat kamu, tanya kabar kamu. Jangankan kamu balas, dibaca aja enggak. Sorry. Jangan bilang kamu kesini sambil ngegas gara-gara kamu ribut sama Marcel." Enggak salah lagi kan? Aku heran deh sama kalian berdua, ribut mulu kerjaannya. Kapan sih romantisnya? Kamu jangan galak-galak dong, Ai. Nanti Marcelnya kabur loh. Apalagi Marcel kan masih muda. Kalau dia sama cewek lain baru tahu rasa kamu. Ih, Kak Noe jahat banget deh. Aku cuma mengingatkan dia aja. Udah gak aktif, guys. Marcel kembali ke tempat duduknya dan membawa cake stroberi. Freya pun menoleh ke arah Marcel. "Wah, kamu beli cake stroberi? Hebat ya." Bad moodnya langsung hilang. "Kamu mau?" tanya Marcel. "Mau." Freya memotong cake stroberinya dan memberikannya kepada Marcel. "Kok aku cuma dikasih sepotong doang sih? Emang kamu bisa ngabisin semuanya?" "Bisa dong," ujar Freya. 30 menit kemudian. "Yeay, abis. Udah kenyang aku. Ayo pulang." Kalau nggak kenyang, aku malah heran. Itu perut apa box makanan? Freya mencubit pinggang Marcel. Pukul 7 malam. Freya baru saja pulang dari New Tesco dan sampai di rumah sakit. Aduh, capek banget. Freya menjatuhkan dirinya di sofa. "Ngapain tidur di situ? Sini." Mager aku." "Udah makan belum?" tanya Marcel. "Udah. Aku tadi mampir ke apartemen dulu. Nih, aku bawakan sop kentang sama perkedel kentang buat kamu." "Kamu masak?" "Iya. Aku mau kamu makan dengan enak."
Ya udah, aku makan, kamu tidur aja dulu. Freya pun terlelap di sofa. Pukul 10 malam. Billy sampai di kediaman Federico Group. Ia berjalan mengendap-endap supaya ia tidak ketahuan oleh siapapun. Billy, sapa kakek. Billy pun kaget. Iya kakek, kenapa wajah kamu itu? Tanya kakek. Billy ada sedikit masalah kek. Tapi Billy pastikan masalah ini tidak akan mengganggu reputasi kita. Kakek melemparkan tumpukan foto kepada Billy. Percuma kamu bohong. Wajahmu itu karena kamu bertengkar dengan Zack kan? Iya, maaf kek. Tapi ini hanya salah paham biasa kok kek. Billy akan menyelesaikannya dengan Zack. Tidak perlu. Aku sudah tahu. Ini semua karena Freya itu kan? Apa maksud kakek? Kenapa kakek bawa-bawa Freya? Zack dan Hera sudah menceritakan semuanya kepada kakek. Awalnya Hera yang memiliki salah paham dengan Freya, tapi Zack membantunya. Sedangkan kamu malah membela Freya, sehingga kamu dan Zack bertengkar. Marcel yang tidak tahu apapun juga menyerang Zack secara membabi buta. Jadi semuanya sudah jelas kan? Ini masalah karena Freya. Gak bener kek. Aku membela Freya karena Zack mukulin Freya. Freya itu perempuan kek. Jadi Zack udah benar-benar keterlaluan. Dan Marcel belain istrinya karena Zack nyaris membunuh Freya. Kamu tahu kenapa Zack mukulin Freya? Karena Freya-nya yang mukul duluan. Tetap aja kek, kalau Freya bertengkar dengan Hera, ya gak apa-apa. Sama-sama cewek, tapi kali ini Zack udah gak bener kek. Gak seharusnya kan Zack ikut campur masalah Hera dan Freya? Tetap aja, semua masalah itu bermula dari Freya. Memang harus aku sendiri yang menghilangkan dia dari keluarga kita. Billy pun kaget. Jangan bilang insiden Arkan akan terulang lagi, gumam Billy. Kita bisa membicarakan ini baik-baik kek? Tidak perlu. Lebih cepat lebih baik. Cara satu-satunya adalah memaksa Marcel bercerai dari Freya. Kakek Billy masuk ke dalam ruang kerjanya. Zack pun berjalan menghampiri Billy. Apa maksud kamu brengsek? Sebaiknya kamu gak usah ikut campur deh. Kamu tinggal nonton aja gimana aku melewati 3 pulau dengan sekali dayung, ujar Zack tertawa. Jadi kamu sengaja tengkar sama aku untuk memojokkan Freya di depan kakek? Of course. Dari awal aku cuma mau memancing keributan dengan Marcel. Tapi kedatangan kamu membuatnya sempurna. Kamu beneran licik ya? Apa sih tujuan kamu sebenarnya? Aku akan menghancurkan keluarga Marcel seperti harta dan keluarganya. Marcel sudah menghancurkan keluargaku. Kamu masih dendam sama mereka? Tanya Billy. Tentu aja. Aku masih ingat gimana Marcel mengadu pada kakek tentang penggelapan dana oleh ayah dan ibuku. Tapi itu demi kebaikan Marcel. Keluarga mereka hanya ingin menguasai Federico secara mutlak. Kamu beneran gila ya Zack? Udah, aku gak mau debat sama kamu. Sebaiknya kamu jangan ikut campur deh sebelum keberadaan kamu ikut terancam. Zack berjalan melewati Billy. Di sisi lain di kamar inap Marcel. Marcel turun dari ranjangnya dan mengamati Freya yang sudah tertidur sejak 3 jam yang lalu. Dia terlihat lebih kurus. Dia pasti lelah dengan semua ini. Ponsel Freya pun berbunyi dan Marcel mengambilnya. Ngapain dia nelpon malam-malam? Apa? Tanya Marcel. Marcel? Iya, Freya-nya lagi tidur. Gak apa-apa kok, aku mau ngomongnya sama kamu. Billy menceritakan apa rencana kakek dan Zack. Marcel pun memijat pelipisnya. Aku tahu apa yang akan direncanakan kakek. Dia akan mengambil Freya dari kamu. Jadi kamu harus menyembunyikan Freya sekarang. Aku akan bantuin kamu. 20 menit kemudian Marcel duduk dengan gelisah. Kepala aku rasanya mau pecah. Pintu pun terbuka. Gimana semuanya? Udah siap di tempatnya? Gila ya kakek kamu, nyerangnya malam-malam. Kayak kelelawar aja. Kamu beneran gak apa-apa? Wajah kamu pucat tuh. Itu gak penting, ujar Marcel menatap Freya lalu menghela nafas. Kamu harus bangunin dia sekarang, kita gak punya banyak waktu. Marcel menyentuh Freya dengan lembut. Freya.
Marcel pun mencium bibirnya. Ah, dasar modus. Hai princess, bangun dong. Freya membuka matanya dan Marcel tersenyum. Kenapa, Sel? Marcel menyerahkan segelas air kepada Freya. Minum dulu. Freya pun bangun dari tidurnya lalu meminum air yang diberikan oleh Marcel. Ada Arthur. Arthur pun tersenyum. Malam ini kamu ikut Arthur ya? Kemana? Untuk sementara kamu sembunyi dulu ya. Sembunyi? Sembunyi dari siapa? Tanya Freya. Aku akan menyelesaikan masalah dengan kakek. Aku harus ketemu kakek. Gak bisa apa kalau aku ikut juga? Kalau kamu ikut, aku gak bisa. Maksud aku, kakek akan memaksa aku untuk menuruti keinginannya dengan memanfaatkan kamu. Karena aku gak bakalan sanggup ngelihat kamu terluka dan menangis. Freya pun meneteskan air mata dan Marcel menghapusnya. Kamu gak usah takut ya, aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Dan semuanya akan baik-baik aja. Freya memeluk Marcel dan Marcel membalas pelukan Freya. Beberapa orang berbaju hitam dengan hati-hati masuk ke dalam inap kamar Marcel. Cewek itu gak ada, bos. Sial. Marcel pun membuka matanya. Kalian gak akan pernah menemukannya. Para bodyguard itu kaget melihat Marcel terbangun. Kenapa kalian kaget? Bukannya Anda obat tidur ini? Marcel mengangkat plastik klip bening berisi obat injeksi yang pecah. Asisten kakek kaget melihat Marcel yang mengetahuinya. Aku juga punya orang yang lebih pintar dari perawat suruhan kalian. Ya, walaupun kadang otaknya mesum. Marcel turun dari ranjangnya. Aku bisa jalan. Aku akan temuin kakek tanpa kalian paksa. Ayo, tunjukkan mobilnya. Kalian berdua cari cewek itu. Dua orang dari mereka berlari keluar kamar Marcel dan Marcel mengambil nafas panjang. Sabar Sel atau aku akan kalah, gumamnya. Baru keluar dari rumah sakit, Marcel sudah diawasi oleh orang-orang berbaju hitam. Marcel memasuki mobil yang mereka bawa. Tuhan, tolong jaga Freya untukku. Flashback on. Ponsel Arthur berbunyi. Kalian ngapain aja sih? Buruan. 10 menit lagi orang suruhan kakek bakalan datang nih. Arthur memasukkan ponselnya dan memakan earphone di telinganya. Ayo, Ai. Freya menganggukkan kepalanya. Hati-hati, Ai. Tur, tolong jaga dia ya. Siap, bos. Sebelum Freya keluar, kembali memeluk dan mencium bibir Marcel. Tuhan, tolong jaga dia untukku, ujar Marcel. Arthur dan Freya berlari masuk ke dalam lift. Arthur terhubung dengan Bastian yang berjaga di luar rumah sakit melalui earphone. Mereka sudah sampai di persimpangan jalan, ujar Bastian. Gak akan sempat membawa mobil. Keluar lewat pintu ambulan jenazah. Oke. Arthur keluar dari lift dan menarik Freya berjalan ke arah jalan khusus ambulan jenazah. Gerbangnya ditutup lagi. Ya udah, tinggal panjat aja. Ai, kamu naik ke bahu aku ya. Freya menuruti Arthur dan naik ke pundak Arthur. Arthur mengangkat Freya sehingga ia bisa mencapai tembok sebelah gerbang. Freya bersiap untuk lompat ke bawah dan Arthur menahannya. Jangan, Ai, tungguin aku. Arthur memanjat tembok dan melewati pagar dengan cepat. Sini, biar aku tangkap. Freya melompat dan ditangkap oleh Arthur.